Pada malam Natal tahun 1943, sebuah kapal perang Jerman perkasa, Scharnhorst, salah satu kapal tercepat Kriegsmarine, membelah ganasnya perairan Arktik yang berbadai. Di Anjungan, berdiri Komandan Armada, Laksamana Muda Erik Bay. Kapal itu menuju target yang mudah, kapal-kapal dagang Inggris dalam perjalanan ke Uni Soviet. Namun, tiba-tiba Anjungan terang benderang saat suar penerang memenuhi langit. Bay menyapu cakrawala, menembus badai salju yang menerpa, hanya untuk melihat kilatan mengerikan dari tembakan meriam Inggris. Bay ada di sini untuk bertempur, tapi bukan melawan kapal perang yang dipersenjatai berat. Maka, ia memerintahkan kapal untuk berputar 150 derajat dan melarikan diri. Namun pada saat yang sama, menembaki kapal-kapal Inggris. Saat Scharnhorst berbelok, menara belakangnya yang perkasa, Caesar, mengarah ke kapal-kapal Inggris dan melepaskan salvo. Mereka harus lolos dari meriam Angkatan Laut Kerajaan. Namun, meriam-meriam Inggris itu tepat dan mematikan. Sebuah peluru menghantam langsung radar Jerman. "Radar kita hilang. Terus tembak. Penuh tenaga pada mesin dan buat asap." Saat tabir asap Scharnhorst mulai mengepul, sebuah granat musuh lainnya menghantam kapal dengan ledakan dahsyat. Laporan kerusakan. Hanya permukaan. Penuh tenaga. Mereka tidak akan menangkap kita. Scharnhorst melaju dengan kecepatan penuh. Tanpa radar, awak Jerman berlayar buta. Dan Bay, dengan ragu memerintahkan kembali ke pelabuhan. Percaya, mereka bisa meninggalkan Inggris. Kembali ke pelabuhan. Bay tidak menyadari bahwa kapal-kapal penjelajah tidak beroperasi sendirian. Saat kapal-kapal Inggris mengejar Scharnhorst, mereka mengirimkan pesan. Scharnhorst terlihat. Haluan dan kecepatan 115 derajat, 28 knot. Aku membayangi mereka. Di selatan, tersembunyi dalam kegelapan, menunggu bagian kedua dari jebakan Inggris. Kekuatan utama yang dipimpin oleh HMS Duke of York yang perkasa. Dan komando dipimpin oleh Laksamana Sir Bruce Fraser, Panglima Armada Induk, yang datang secara pribadi untuk mengawasi kehancuran Scharnhorst. Fraser tersenyum dalam hati saat menerima laporan bahwa Scharnhorst sedang menuju langsung ke posisi mereka. Jebakan itu hampir tertutup, dan musuh yang mereka cari muncul di radar. Kontak, kapal permukaan, baringan, 2-95, jarak, 32.000 meter. Laksamana Fraser memerintahkan HMS Duke of York untuk mendekat perlahan. Mereka mengendap-endap mendekati mangsa mereka, meter demi meter. 27.400. Sabar. Jelas. Scharnhorst tidak menyadari keberadaan mereka. Tak terlihat, mereka membelah laut Arktik yang berbadai, hingga dalam jangkauan tembak. 18.300. Sabar. Fraser memerintahkan anak buahnya untuk mempertahankan posisi. 10.000. Kunci target. Menara-menara raksasa Duke of York hidup, dipersenjatai dengan 10 meriam utama 14 inci yang kuat. Perintah kepada Jamaika, tembakan suar penerang. Laksamana Muda Bay dan anak buahnya percaya, pertempuran telah usai. Mereka berlayar ke selatan menuju pelabuhan. Ketika tiba-tiba suar penerang lain menerangi langit tepat di depan mereka. Semua mata tertuju pada sumbernya. Tembak. Duke of York melepaskan tembakan dengan salvo penuh. Para kru di atas Scharnhorst melihat dunia di sekitar mereka meledak dalam lautan kolom air dan logam yang melengking. Satu peluru 14 inci menembus langsung Anton. Menara paling depan, semua orang di dalamnya tewas. Untuk mencegah ledakan magasin, menara depan kedua, Bruno, juga dibanjiri. Bay menyadari bahwa mereka terjebak. Ia tidak bisa berbalik karena kapal-kapal penjelajah yang mengejar. Satu-satunya kesempatannya sekarang adalah melarikan diri ke timur. Scharnhorst berbelok tajam ke sisi kiri, sambil membalas tembakan dengan semua yang tersisa. Untuk sementara hanya satu menara. Tembakan musuh menghujani mereka dari segala arah. Satu lagi peluru 14 inci menghantam superstruktur Scharnhorst, menyulut api yang dahsyat. Para kru Jerman menyadari bahwa Bruno tidak terbakar, dan mereka membanjirinya tanpa alasan sama sekali. Maka, perintah diberikan untuk mengeringkan magasin, dan Bruno kembali berfungsi. Scharnhorst diserang dari samping dan belakang, saat Bruno diguncang oleh peluru 14 inci. Menara itu penuh asap, awak harus mengosongkannya. Scharnhorst melaju dengan tenaga maksimal. Sementara Caesar, menara terakhirnya, menembaki kapal Inggris.
Di atas Duke of York, Fraser semakin gelisah. Scharnhorst terus menjauh dari pertempuran. Meriam-meriam Duke of York mengoreksi target mereka. Namun salvo masuk dari Scharnhorst menghantam kapal, dengan efek yang menghancurkan. Tuan, kita kehilangan radar. Tanpa radar ini, mereka tidak bisa lagi mengoreksi target mereka. Perbaikan, dan segera. Namun Letnan Harold Bates, dari ruang radar sudah mulai bekerja. Ia bisa melihat bahwa radar menggantung ke bawah. Tanpa menunggu perintah atau memberitahu siapapun, ia memanjat tiang. Di tengah badai salju, ini adalah tindakan keberanian yang luar biasa. Angin dan salju menerpa wajahnya, sementara gelombang tekanan dari meriam utama terus-menerus mengguncangnya. Namun Bates terus berjuang, memaksakan diri naik selangkah demi selangkah. Mereka terus menembak ke dalam malam. Namun karena kapal Jerman melarikan diri dengan kecepatan penuh, peluang untuk mengenai target berkurang setiap detiknya. Sesuai harapan Bay, Scharnhorst hampir lolos dari jebakan. Kapal-kapal Inggris kini berlayar dengan kekuatan penuh ke timur. Mereka berjuang mati-matian untuk tetap membayangi. Pada saat yang sama, para teknisi Jerman berhasil membuat menara Bruno berfungsi kembali. Menara itu segera digunakan untuk menembakkan granat lagi ke musuh. Di atas Duke of York, Harold Bates berpegangan pada tiang seolah hidupnya bergantung padanya. Angin menderu di sekelilingnya, merenggut topinya, namun ia menemukan pegangan dan terus memanjat. Dengan upaya luar biasa, ia berhasil mendorong antena radar kembali ke posisinya. Tiba-tiba, layar radar kembali hidup. Kontak, jarak 100 meter. Radar melaporkan Scharnhorst pada 100 meter. Itu lebih dari 10 mil laut. Dalam jangkauan, tetapi dalam kondisi seperti ini, tembakan yang sulit. Koreksi dan tembak. Cepat. Meriam-meriam itu mengarahkan ulang dan menembak. Granat 14 inci melesat ke langit. Terbang selama 30 detik yang tak berujung. Lalu menghantam. Satu granat menghantam Scharnhorst, menembus lapisan pelindung sabuk atas yang tipis. Dan akhirnya, meledak di ruang ketel nomor 1. Bay terkejut. Ia tahu, ini sudah berakhir. Laporan kerusakan. Kebocoran uap parah, kecepatan kita turun menjadi 8 knot. Itu tidak cukup. Menyadari takdirnya, Bay memerintahkan pengiriman pesan. Kami akan bertempur sampai peluru terakhir. Hidup Jerman. Para insinyur Jerman mulai bekerja dengan gigih. Kapal itu mencapai 22 knot lagi. Tapi itu tidak cukup. Kecepatan mereka yang berkurang membuat mereka rentan terhadap serangan torpedo. Kapal-kapal Inggris bergabung dengan kekuatan utama dari utara. Scharnhorst kini sepenuhnya terkepung. Fokus pada kapal perusak. Jangan biarkan mereka mendekat. Meriam sekunder Jerman 15 cm mengunci salah satu dari 4 kapal perusak yang menyerang. Namun, jumlahnya terlalu banyak. 2 kapal melancarkan serangan dan menembakkan 8 torpedo ke Scharnhorst. 1 torpedo Inggris mengenai sasarannya dan mengguncang kapal perang Jerman itu. Kemudian 2 kapal perusak lainnya memulai serangan mereka dan menembakkan 12 torpedo ke Scharnhorst. 1 mengenai sisi kiri, 3 lainnya di sisi kanan. Semuanya dalam suksesi cepat. Kapal itu bergetar dan mengerang. Ia mulai kemasukan air dan melambat hingga 10 knot. Tembakan torpedo. Bay memerintahkan Scharnhorst untuk berbalik dan mencoba serangan torpedo sendiri. Namun kapal itu terlalu rusak parah. Hanya 1 torpedo yang ditembakkan, dan itu meleset. Scharnhorst dikepung oleh kapal-kapal Inggris dan dipaksa bertekuk lutut. Menara sekundernya terus menembak. Bahkan saat kapal terbakar dan sepenuhnya terkepung, para kru bertempur hingga tembakan terakhir. Menara Caesar menembak lagi, dan benar-benar mengenai sebuah kapal perusak. Namun kapal-kapal perusak Inggris kembali maju dan melakukan serangan torpedo lain dari jarak dekat. 5 torpedo meledak di lambung luar Scharnhorst. Menara Caesar, yang pertama kali menembak dalam pertempuran, terkena dan akhirnya terdiam. Banyak air membanjiri bagian dalam melalui hantaman yang tak terhitung, dan kapal mulai miring. Bay masih berdiri di anjungan, sementara kapal miring parah ke sisi kanan. Ia tahu bahwa semuanya benar-benar berakhir, dan akhirnya memerintahkan untuk meninggalkan kapal. Laksamana Fraser menyaksikan kapal perang kebanggaan Kriegsmarine di saat-saat terakhirnya, ketika kapal itu terbalik. Haluan tenggelam, buritan terangkat dari air, baling-baling masih berputar perlahan. Kemudian Fraser berkata kepada anak buahnya, "Tuan-tuan, pertempuran melawan Scharnhorst telah berakhir dengan kemenangan bagi kita.
Saya berharap setiap dari Anda, yang suatu hari harus memimpin sebuah kapal dalam pertempuran melawan musuh yang jauh lebih unggul, akan memerintahkan kapalnya dengan gagah berani seperti Scharnhorst diperintahkan hari ini. Dari 1968 awak Scharnhorst, hanya 36 yang berhasil diselamatkan hidup-hidup dari air. Laksamana muda Erich Bey tidak termasuk di antara mereka.